Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum semuanya. Ngantuk banget anjir. Oke, awalnya mungkin kita yang selalu bertanya-tanya kenapa sih, apa sih yang salah di hidup kita kurang apa sih, kayak gitu kan. Tapi lama-lama kita jadi terbiasa kayak ya udahlah, nggak usah nyalain diri sendiri, nggak usah ribet gitu ya. Kita fokus ke self love dulu. Tapi kadang nyebelinnya di saat kita sudah terbiasa dan udah move dalam waktu yang cukup lama itu dalam perjuangannya, tiba-tiba crush kita ini balik lagi. Padahal sebelumnya kita mungkin udah nganggep dia udah meninggal, ya udah nggak ada apa-apa gitu. Tapi di saat dia balik lagi, jangan sampai kita terjebak di lubang yang sama. Kayak misalnya dia ngilang bukan cuman sekali ini doang, tapi udah berkali-kali. Tapi literally kalian tetap memaafkan gitu loh. Kayak misalnya tetap berhusnuzon, kayaknya mungkin dia berubah deh, atau mungkin lagi sibuk aja. Baca. Kalau misalnya cowok itu pasti agresif. Kalau dia pengen nelpon, dia pasti nelpon. Kalau misalnya dia lagi kangen, pasti dia langsung bilang gitu ya. Kayak sifatnya itu berburu gitu loh. Jadi kalau misalnya dia lagi cuek sama kamu, gak ngabarin kamu, terus juga gitu aja, berarti ya udah emang sifatnya udah nggak tertarik lagi sama kamu. Makanya jangan terjebak diantara waktu ini ya. Kita kan udah terbiasa tuh. Nah, udah bagus, udah move on, tapi seringkali kita terjebak masa yang kayak dirayu-rayu lagi, dibujuk-bujuk lagi. Kayak misal cuma minta maaf kalian udah bisa luluh gitu ya, seberusaha mungkin buat ngelupain dia dan nganggep dia udah kayak gak ada apa-apa lagi, kayak udah meninggal aja gitu. Tapi dia seolah-olah kayak dateng lagi gitu. Alasan dia hilang mungkin kamu adalah orang yang salah satunya, bukan satu-satunya. Kalau hujan ini suaranya kedengeran jelas kan, tapi dan lebih nyakitin lagi, kamu bukan prioritasnya. Dan gak apa-apa sih kalau misalnya dia lagi deket sama siapa gitu kan cuman baru crush atau deket-deket doang, bukan ke tahap yang komitmen gitu ya. Kalau misalnya deket-deket doang sih nggak apa-apa, kalian juga nggak apa-apa sih. Kalau untuk menelaah orang itu, kita harus bertemu banyak orang dan harus berinteraksi sama banyak orang, jangan cuma fokus ke satu doang. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya dia ngedeketin cewek lain dan kamu juga ngedeketin cowok lain, buat memahami karakter masing-masing orang aja sih. Tapi yang sakitnya, dari beberapa pencarian ini mungkin kamu bukan prioritasnya. Kita tuh harus nyadar dan tahu diri juga, sebenarnya kita tuh ngerasa diprioritasin atau enggak sih. Kayak misalnya waktu dia tuh lebih banyak ke kita enggak sih. Kalau misalnya kita cuma untuk selingan doang, ya udah, kita kan pasti ngerasa ya. Kalau misalnya itu enggak, mungkin lo nggak ngerasa, jadi ya telah lagi kamu prioritasnya atau bukan. Kita juga harus sadar sebenarnya kita tuh potensial atau enggak selain dijadiin prioritas. Kalau misalnya sekiranya kita itu enggak diprioritasin dan cuma buat main-main doang, ya udah berarti dia emang nggak pengen serius dan nggak ada niat buat serius. Jadi jangan nyalahin diri sendiri. Kayak misalnya, aku kurang apa sih? Emangnya aku kurang good looking, aku kurang pintar, aku kurang menerima kamu dengan baik, atau kayak gimana? Jadi jangan kayak nyalahin diri kamu sendiri. Ada kalanya kita tuh egois buat memenangkan diri sendiri, karena kita tuh bener-beneran cinta sama diri kita sendiri. Jangan cinta ke orang lain dulu baru cinta ke diri sendiri, karena kasihan ya buat orang yang gak pantas sama sekali buat kamu, gak suka hilang-hilangan. Menjalin hubungan itu adalah suatu kecocokan. Kalau misalnya gak cocok sama kamu, ya ngapain diterusin. Kayak misalnya aku gak suka cowok yang ngilang, terus ya aku gak mau cari orang yang ngilang, yang kesalahannya tuh yang benar-benar nggak bisa aku toleransi lagi. Kayak misalnya kamu nggak suka cowok ngerokok, tapi kamu sama cowok ngerokok kan nggak sinkron. Jadi kalau misalnya kamu menginginkan seseorang yang memang benar-benar kamu pengenin, jangan coba sekali-kali buat merubah seseorang, karena itu nggak akan pernah bisa. Lihatlah kalau misalnya pasangan kalian itu sebenarnya kesalahannya bisa ditolerir atau enggak, mana yang bisa kamu tolerir, mana yang enggak. Jadi kalau misalnya kamu bisa tolerir dengan kebohongan yang selama ini, kamu bisa terima. Tapi kalau misalnya kamu gak bisa nerima dengan kekurangan itu, ya mending gak usah dilanjutin sampai kita dijadiin pelampiasan dari kebrengsekan laki-laki. Kalian juga sebagai cowok jangan coba sekali-kali ngejadiin korban cewek itu sebagai korban kebrengsekan kalian. Kalian nggak tahu kan dampak di belakangnya terjadi seperti apa, hancurnya seperti apa, karmanya seperti tiap perbuatan pasti ada balasannya, nggak mungkin enggak.
Nah, alasan lagi kenapa dia balik lagi ke kamu, karena dia nggak mau kehilangan kamu. Ya, mungkin dia ngerasa rugi aja lama-lama. Nah, karena cowok itu susah banget ya move on. Memang kelihatan cowok itu slow, tapi sebenarnya mereka tuh yang lebih susah buat move on. Kayak misalnya dia kehilangan perhatian kamu, kehilangan intimasi, sayang, dan lain-lain ya, supporting mungkin yang selama ini kamu kasih, dan tiba-tiba dia ngilang dan kamu nggak cariin lagi. Ya udah, biarin itu, gak usah dikejar. Aku paling benci ya kalau cewek yang cowoknya udah nggak mau lagi tapi dia tetap kekeh kayak ngemis. Ntar dia bakalan sadar sendiri kok kalau misalnya hal yang kamu korbanin, hal yang kamu kasih selama ini nggak ada lagi di hidup dia, bakalan gimana. Jadi sekali lagi, jangan sampai terjebak. Mau diajak komitmen tapi tetap ya kayak bebas aja gitu, kayak nggak ada ikatan. Jadi jangan pernah kasih kesempatan kedua, dan jangan kasih lagi hati kamu untuk dia. Biarin orang yang masuk ke hati kamu. Nggak semuanya laki-laki bisa masuk ke hati kamu. Jadi ya kalian harus lebih berharga lagi, harus lebih jual mahal lagi. Jangan mudah lulu sama kata maaf. Daripada ngabisin waktu buat orang yang gak jelas, kita lebih baik belajar lagi mengkomunikasikan dengan baik. Kalau misalnya kita nggak suka digituin ya kita harus ngomong, harus tegas, jangan ngikutin alur aja. Kayak misalnya yaudah sih kita kayak gini aja dulu, kayak misalnya aku sama kamu ya udah sama-sama tahu aku gini kamu gitu kan itu kayak kalian tuh waras nggak sih? Kalian tuh nggak bisa diginiin. Jangan nerima cowok yang pengecut dan gak sopan santun, tiba-tiba cabut gitu aja. Komitmen ya udah sampai akhir. Kalau enggak ya udah ngomong baik-baik, kayak misalnya tegas gitu loh. Dan tips dari aku semoga bermanfaat. Jadilah manusia yang lebih baik lagi versi kamu sendiri. Semoga bermanfaat video ini.